mempresentasikan hasil presentasi kami dari Mina dan Juragan Belanda serta cerpen Jalan Sunyi Kota Mati. Presentasi pertama akan diserahkan kepada Bu Indi dipersilakan. Kenal diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah SWT sehingga kami bisa hadir untuk membuat video presentasi dari mata kuliah sinematografi dengan dosen pengampu Ibu Gio. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama nama saya Rahma Putri Askari dengan NIM 2310722030. Selanjutnya akan saya perkenalkan, nama saya Nudi Pratama dengan NIM 2310722028. Kenalkan, nama saya Putri Dwi dengan NIM 2310722010. Perkenalkan, nama saya Nada Oreshikila dengan NIM 2310721014. Kenalkan, nama saya Feni Kumala dengan NIM 2310721030. Baiklah, presentasi hari ini adalah tentang Mina dan Juragan Belanda serta cerpen Jalan Sunyi Kota Mati. Presentasi pertama akan kita serahkan kepada Bu Indi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Rama. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang film Mina dan Juragan Belanda, di mana film ini berkisah tentang seorang pembantu pribumi bersama juragannya dari Belanda. Si Mina ini meminta uang belanja kepada si juragan karena ia ingin belanja di pasar. Lalu ketika ia di pasar, ia bertemu dengan kasirnya dan hingga ia lupa waktu untuk balik ke rumahnya. Dalam film ini merupakan film pertama kali yang ditayangkan di Indonesia dan merupakan film yang termasuk modern pada zamannya. Film Mina dan Juragan Belanda ini tidak mempunyai dialog lisan, namun mempunyai dialog gerakan, di mana dialog gerakan ini hanya memvisualisasikan gerakan serta ekspresi. Bisa disebut juga film ini merupakan film bisu. Film bisu tidak mempunyai audio visualisasi, namun ia hanya tergantungan kepada ekspresi aktor juga kata-kata yang ada di dalam film tersebut. Seperti pada contoh adegan di adegan 2:51 hingga 5:08 menit, di mana itu adalah adegan Mina dengan seorang pedagang yang sedang menawar-tawarkan di pasar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Vivi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy. Kepada Tommy dipersilakan. Terima kasih kepada Rahma. Baiklah, saya akan menjawab jawaban nomor 2, mengapa mereka memilih teknik tertentu dan bagaimana hal itu mendukung narasi atau suasana yang dicapainya. Teknik yang diambil dalam film Mina dan Juragan Belanda itu yaitu teknik longshoot. Teknik longshoot merupakan teknik yang pengambilan aktor pemain yang tempat sehingga penonton bisa menyaksikan setiap adegan. Pada film Mina dan Juragan Belanda ini tekniknya dipakai dari menit awal hingga menit akhir. Salah satu adegannya yaitu pada menit 4:31 detik sampai menit 5:10 detik. Perlihatkan Mina sedang berinteraksi dengan seorang pria di sebuah toko mengenai sebuah kain. Pada adegan tersebut tidak menampilkan suara percakapan dan yang terdengar hanya suara musik dari film tersebut. Tapi penonton bisa mengerti apa yang mereka katakan, bahwasanya mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tommy. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang cerpen Jalan Sunyi Kota Mati. Cerpen Jalan Sunyi Kota Mati karya Rada Mancadahana menceritakan tentang keadaan kehidupan masyarakat perkotaan yang memprihatinkan
menakutkan. Cerita ini menggambarkan kejadian di jalanan ibu kota, seperti kecelakaan antara kendaraan mewah dan kendaraan umum, yang menunjukkan sikap masyarakat yang individualis, materialis, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Di dalam cerpen terdapat beberapa gambar, yaitu yang pertama tiang besi yang bernarasi, aku mengejar mata, berusaha tak peduli bersandar di tiang besi, mengejar yang nyata dengan alur bata terbata. Yang kedua yaitu gambar kakek, narasinya beberapa kelasan terdengar, kakek pensiunan sudah menyeberangi sepertiga jalan. Yang ketiga gambar halte, yang seorang menatap tekun LCD HP, lainnya mengamati sesama iklan di halte. Yang keempat yaitu motor, saat sebuah motor yang masih baru cicilannya meniup dengan terangan mesin yang telah berubah. Yang kelima angkot, satu suara memekik dari dalam angkot. Dan yang keenam adalah aspal, tubuh pengendara motor terbang seperti potongan kertas koran. Bodi motor meluncur deras berderit di aspal dengan laju 30 km per jam. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Nada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri kepada Putri Indonesia. Saya akan melanjutkan deskripsi cerpen tadi. Saya ada mobil sedan. Di dalam cerita ini ada kejadian seorang pengendara motor. Dia terjatuh dan kepala beserta helmnya terlindas oleh mobil sedan yang lewat. Selanjutnya ada anak muda. Di sini diceritakan anak muda ini ialah seorang sales eksekutif distributor peralatan elektronik rumah tangga. Terus ada warung. Di sini diceritakan anak muda tadi memasuki sebuah warung yang menjual kopi dan seduhan instan. Terus ada lelaki setengah tua. Lelaki setengah tua ini sedang duduk di warung sambil memperhatikan anak muda yang baru saja datang ke warung itu. Lalu ia bertanya mengenai kecelakaan itu. Dia bertanya apakah ada yang meninggal atas peristiwa itu. Selanjutnya ada lelaki tua. Di sini ceritakan lelaki tua ini sedang duduk di pojokan warung. Dia sedang berbicara dengan seseorang pemuda. Mereka membahas tentang kejadian kecelakaan yang dialami oleh mobil sedan tadi. Terus ada kafe. Kafe ini berada tak jauh dari lokasi kejadian kecelakaan itu. Para pengunjung kafe melihat ke arah luar untuk melihat kecelakaan itu. Terus ada bisnis woman. Wanita ini lagi duduk di kafe. Dia hanya duduk mengintip di sela-sela badan orang-orang yang melihat kejadian kecelakaan itu. Terima kasih kepada Putri. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Selanjutnya adalah pada tokoh nyonya. Pada tokoh nyonya ini terdapat dialog. Mengapa sih kamu kalau nyetir selalu dekat dengan mobil di depan? Seorang nyonya menyorotkan matanya dengan tajam ke wajah laki sebelahnya. Pada dialog nyonya ini, ia sangat kesal kepada suaminya karena suaminya mengendarai mobil dengan tidak baik sehingga menabrak mobil di depannya. Kemudian terdapat karakter lelaki agak tua atau suami dari si nyonya ini. Karena perkataan dari istrinya tersebut, sang lelaki menjadi terdiam. Si lelaki ini hanya bisa termenung akibat terhadap apa yang dilakukannya. Ia juga menilai bahwa istrinya hanya mendramatisir keadaan. Kemudian bengkel. Pada penggambaran ini terdapat dialog, tanda kamu itu tua, kamu itu punya tanggung jawab, kamu itu bisa mati kapan saja. Kalau angka itu kwitansi bengkel nanti, dasar bahwa suaminya masih marah pada suaminya sehingga kayak mengancam suaminya karena mobil mereka rusak akibat tabrakan tersebut. Kemudian ada karakter anak. Sang nyonya dan suaminya membawa dua anak mereka. Anak mereka pun ikut bertanya mengenai orang yang terkena kecelakaan tersebut, tapi orang tuanya hanya mementingkan bagaimana keadaan mobil mereka. Kemudian yang terakhir adalah sebelum itu ada mobil polisi. Karena kecelakaan yang terjadi
terjadi, datanglah mobil polisi yang mengamankan tempat kejadian tersebut. Dan yang terakhir adalah dompet. Tokoh aku di cerita ini berniat untuk mengambil dompet sang kakek yang jatuh pasca terjadinya kecelakaan tadi. Tapi ketika mengambil dompet itu, banyak juga orang yang ingin mengambil dompet itu. Padahal pas kakeknya jatuh tidak ada yang menolong. Sedangkan ketika dompet, banyak orang yang berinisiatif mengambilnya, yang menjadikan si pemuda tadi terinjak-injak oleh orang-orang yang berebutan dompet tadi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jadi kami mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyebutan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.